Karena ternyata si dukun melihara satu kuntilanak merah yang disimpan di dalam bilik itu. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan akhirnya kita kembali lagi ke acara cerita-ceritaan hal serem sebagai selingan dari segala macam permisuhan duniawi yang ada. Di depan ada tukang roti-roti, mantap. Di video gue sebelumnya kan gue sempat nyeritain tentang perkara santet yang ditaruh di atas kuburan orang, yang metodenya tuh pakai ayam dibungkus kain kafan gitu, sama cerita tentang sebuah rumah yang diteror sama dua pocong. Dan diterornya juga tidak karena dendam, tidak karena pengen nyelakain, tapi lebih karena iseng. Jadi ada dukun yang tiba-tiba pengen ngetes skill. Nah, bagus. Video-video itu lo bisa tonton aja, ntar gue kasih linknya di deskripsi sama di sini. Tapi ternyata perkara-perkara mistis setelah dua pocong itu sendiri belum selesai. Rumah Adi, pemilik dari cerita ini, ternyata masih sering disambangin sama perkara-perkara nyeremin lainnya. Meskipun rumah bekas dukun itu udah dibongkar dan didatain sama tanah, rumah Adi tetap jadi sasaran dari sisa-sisa yang ditinggalin sama dukun tadi. Jadi tanah kosong bekas rumah dukun itu dibeli sama seseorang bernama Abah Budi, dimana akhirnya butuh waktu kurang lebih 4 bulan buat nyari sisa-sisa peninggalan praktek si dukun yang dipendem di dalam tanah kosong itu. Coba bayangin, berapa banyak tester yang dukun ini lakuin sampai butuh kurang lebih 4 bulan buat nyari semua sisa-sisa alat perdukunannya dia. Jadi kayak, ini dukun masih awal-awal nih, masih ya newbie gitulah, tapi effortnya tuh besar sekali tentu saja. Meskipun sisa-sisa alat prakteknya itu udah diambil, itu gak serta-merta nyelesain semua perkara yang udah dukunnya tinggalin. Karena walaupun itu rumah udah jadi tanah kosong, tetap ada sisa satu bilik yang disisain di pojok area tanah, di mana warga sekitar ngehimbau buat siapapun yang main di situ buat gak ngeganggu atau deket-deket sama bilik itu. Karena ternyata si dukun melihara satu kuntilanak merah yang disimpan di dalam bilik itu. Bentuk fisiknya sendiri berupa bungkusan kain merah dan paku, di mana belum ada orang yang cukup kuat secara spiritual buat mindahin barang-barang yang ada isinya itu. Bungkusan kain merah itu Aduh man, gue pusing banget dah man. Kan gue lagi record man. Bisa Hidup gini amat ya. Gaji gue dipotong, cicilan belum kelar, nenek gue kawin lagi. Gimana gitu ya supaya duit yang gue punya sekarang tuh bisa berkembang? Kan waktu itu udah gue bilang buat investasi. Investasi tuh kayak apaan sih? Investasi itu, jadi lu make duit yang lu punya buat beli investasi reksadana. Jadi nantinya duit lu tuh bakal berkembang terus karena diurusin sama manajer investasi. Tapi gue bingung man, mesti mulai dari mana sih? Oh, jadi lu pengen investasi, tapi lu masih bingung karena lu masih awam sama yang namanya investasi-investasian. Pakai Bibit aja. Soalnya Bibit adalah sebuah aplikasi reksadana berbasis robo-advisor yang bisa ngebantu investor pemula kayak elu buat mulai investasi. Jadi lu gak perlu bingung lagi kalau lu mau milih produk reksadana. Di Bibit juga lu bisa ngebeli reksadananya make GoPay. Jadi gak ada tuh biaya transfer antar rekening, antar bank yang 6,5 ya, 6.500. Itu gak perlu lagi, praktis lah pokoknya. Lewat Bibit juga, lu bisa mulai investasi dari 100.000 aja. Jadi gak butuh duit banyak-banyak lah kalau lu mau mulai. Dan lu juga bisa nih make Bibit buat ngeset investasi lu sesuai tujuan yang lu punya. Jadi kayak lu nih 5 tahun lagi mau nikah, yang mana gue sebenarnya ragu. Bisa tuh lu investasi selama 5 tahun itu, dan nantinya robo-advisor bakal nyesuaiin kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun itu produk apa yang sesuai dan mesti lu beli, termasuk informasi harganya. Tapi gue takut deh, aman gak sih?
Oh, tenang, karena Bibit udah terdaftar dan diawasin sama OJK, jadi udah resmi dan tentunya aman. Kita nggak perlu khawatir-khawatir lagi dah yang kayak gitu. Nah, buat elu yang pengen mulai investasi juga, yang pengen mulai nyisihin duit lu satu-satu buat nabung atau keperluan lainnya, lu bisa coba Bibit sekarang dan lu bisa download aja Bibit lewat link yang ada di description video di bawah. Mantap. Bungkusan kain merah itu sendiri ternyata berisi rambut dan ditancepin paku, terus dikubur di bawah tanah dan posisinya ada di dalam bilik itu. Rencananya karena belum ada yang berani mindahin barang-barang itu karena berat, tokoh-tokoh agama sama masyarakat Rungkut mau ngebuang itu ke Banyuwangi waktu udah nemuin orangnya. Nah, karena di masa-masa itu belum banyak taman atau lapangan umum buat dipakai anak-anak main, akhirnya tanah kosong itu dijadiin area bermain anak kayak biasa. Ada yang main layangan, sepeda, sepak bola, dan lain-lain. Nah, suatu hari, waktu siang bolong, keadaan di sekitar rumah Adi itu lagi sepi banget gitu. Di tanah kosongnya juga nggak ada anak-anak main sama sekali. Nah, Adi itu lagi ada di rumahnya dan entah kenapa juga Adi waktu itu lagi males keluar rumah. Jadi dia lebih milih buat nonton TV sambil main Hot Wheels sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba ada tiupan angin yang kencang banget, dimana tiupannya tuh langsung ngarah ke dalam rumah Adi. Entah feeling dari seorang ibu atau emang ibunya Adi bisa ngerasain hal-hal semacam itu, ibunya Adi langsung teriak dari arah dapur, nanyain Adi lagi ngapain karena dari tadi anteng banget gak ada suaranya. Terus Adi jawab, lagi main mobil-mobilan sambil mukanya ngarah ke arah depan, ke arah teras. Tiba-tiba Adi ngeliat kayak ada sekelebatan cahaya bayangan putih lewat teras rumah dia. Tapi lewatnya itu kayak sekelebatan dan cepet banget gitu. Arahnya itu dari teras kiri ke arah kanan. Adi bilang kalau arah kanan itu sebenarnya ngarah ke gang, tapi gang ini buntu. Nah, abis ngeliat itu, Adi langsung lari ke arah bayangan itu pergi, pengen ngejar. Yang sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena anak kecil ya, rasa penasarannya tinggi sampai akhirnya sampai yang aneh-aneh tuh jadi menarik buat dia, kita nggak tahu juga. Tapi akhirnya sama Adi dikejar, tapi waktu dikejar bayangannya nggak ada, hilang. Terus Adi balik lagi ke dalam rumah, tapi karena dia masih penasaran, akhirnya tatapannya dia tetap dia arahin ke arah teras. Dan bener aja, tiba-tiba bayangan putih itu lewat lagi dari arah kanan ke arah kiri. Dikejar lagi sama Adi tapi lagi-lagi hilang. Adi langsung masuk ke rumah terus nutup pintu. Tiba-tiba waktu nutup pintu kecium bau-bau wangi yang entah apa. Nah, karena ilmu kemagisan di keluarganya Adi itu kayak udah terlatih dari kecil, Adi langsung ngambil gunting di laci salon karena dia diajarin bayangan putih plus bau wangi yang tiba-tiba muncul adalah pertanda adanya kuntilanak. Dan yang bisa ngalahin kedatangan kuntilanak itu sendiri adalah benda tajam. Kepercayaan ini gue bisa relate, soalnya waktu gue masih SD, nyokap selalu minta gue buat ngebawa gunting kecil ke sekolah. Jadi guntingnya tuh ditaruh di saku kanan tas gue. Katanya biar gue nggak diganggu gitu, soalnya gimana ya, kata nyokap dulu waktu kecil gue sempet beberapa kali kesurupan, cuman gue nggak tahu juga. Tapi ya itu bisa relate lah. Nah, gak lama setelah ngambil gunting, Adi lagi-lagi penasaran. Dan pintu pun sama dia dibuka lagi. Tiba-tiba ada angin yang lebih kencang dari sebelumnya masuk ke dalam rumah. Waktu itu di rumah Adi itu cuma ada 4 orang. Adinya sendiri, mamanya, nenek, dan tante. Tiba-tiba muncul 2 sosok kuntilanak kembar di depan pintu. Wajahnya rusak, lubang matanya kosong, dan kulitnya keriput. Menurut Adi sendiri bentuknya itu bener-bener kayak asap. Jadi kakinya itu nggak ada alias melayang.
bagian tangannya tuh yang kelihatan cuma telapak tangannya aja, itu pun bentukannya cuma sekedar tulang sama kulit yang gosong dan keriput gitu. Adi langsung teriak sekencang-kencangnya dan mamanya Adi kemudian langsung datang. Dan kayak perkara sebelumnya, mamanya Adi ini berani sama makhluk-makhluk kayak gitu. Strong sekali mamanya. Karena mamanya Adi ini kayaknya baru habis selesai sholat dan mungkin punya feeling kalau ada makhluk yang enggak. Jadi mamanya Adi ini ngebawa sejadahnya dan langsung nyelepat 2 kuntilanak itu. Kuntilanak itu kemudian hilang pelan-pelan sampai akhirnya benar-benar lenyap. Mamanya Adi kemudian langsung nutup pintu. Neneknya Adi panik terus nanya ada apa, dan tantenya Adi yang ada di lantai atas langsung turun dan masuk ke kamar nenek. Mereka mungkin cerita-ceritaan di situ tentang apa yang terjadi. Semenjak kejadian itu, keluarga Adi jadi nggak berani kalau ngapa-ngapain tuh misah gitu. Jadi mereka lebih milih buat bareng atau ditemenin waktu lagi ngapa-ngapain. Karena ya feeling untuk bareng-bareng itu tidak bisa dikalahkan sih. Kayak maksudnya kalaupun takut bareng-bareng lah gitu. Sorenya Adi sekeluarga nonton TV bareng kayak biasa. Tapi malam hari setelah ditampakin 2 kuntilanak itu, rasanya hidup keluarga Adi berubah jadi gak kayak biasa. Kayak di dapur tiba-tiba ada suara sendok lagi ngaduk gelas tapi gak ada yang ngerasa ngelakuin itu. Terus TV tengah malam suka nyala sendiri. Terus bel atau lonceng sepeda Adi suka bunyi-bunyi sendiri. Terus kedengeran juga suara orang naik turun tangga. Pokoknya kejadian-kejadian ganjal silih berganti di rumah Adi. Sampai akhirnya suatu malam nenek Adi tiba-tiba nangis sambil teriak histeris. Semua langsung bangun dan pergi ke kamar beliau. Di sana mereka ngelihat neneknya Adi ini melayang dengan posisi lagi tengkurap gitu. Di situ keluarga Adi langsung teriak histeris dan seketika neneknya Adi langsung jatuh ke kasur. Omnya Adi langsung manggil Pak D-nya Adi. Pak D-nya Adi langsung manggil saudara-saudaranya yang ada di dekat situ, dan saat itu juga mereka langsung tahlilan sekeluarga. Setelah sekian banyak kejadian janggal dan aneh terjadi di rumah itu, keluarga Adi langsung susah buat tidur nyenyak. Mereka selalu gelisah tiap malam. Bahkan pernah waktu Adi lagi tidur berempat bareng om sama tantenya, Adi kebangun dan ngeliat jendela. Dari arah jendela itu ada sosok nenek-nenek tua yang kondisinya tuh udah kurus banget, pakai baju merah dengan rambut berantakan sambil jalan bungkuk masuk ke dalam bilik itu. Bilik yang ada di tanah kosong tadi. Dari situlah kemudian mereka percaya kalau sosok-sosok tadi datang dari bilik itu. Besok sorenya anak-anak sekitar main lagi kayak biasa nih. Nah, Adi yang lagi duduk-duduk di bangku kayu yang ada di tanah kosong itu tiba-tiba nemuin bola merah ada di kakinya dia. Nah, sama Adi ini bola itu dia tendang ke bawah bangku. Katanya Adi rasanya sih kayak bola karet, tapi kok gak membal. Terus waktu Adi intip, bola itu udah gak ada. Nah, malamnya setelah kejadian itu, Adi ngerasain kakinya tuh panas, badannya juga demam sampai dia nggak bisa masuk sekolah. Kakinya pun lama-lama bengkak selama kurang lebih 2 minggu sampai akhirnya dibawa ke pengobatan alternatif Kiai Haji Kemas di Gunung Anyar buat disembuhin. Nah, kakinya Adi sendiri disembuhin pakai air yang udah dibacain doa. Sambil disembuhin itu, Pak Kiainya bilang kalimat yang intinya, makanya lain kali kalau ada sesuatu yang bukan punya kamu, jangan diapa-apain. Itu juga jadi masuk ke kepala gue tuh sekarang. Pokoknya gue kalau nemu hal yang enggak bukan punya gue, nggak usah diapa-apain. Takutnya kenapa-napa. Setelah diobatin itu, kakinya Adi kan sembuh. Tapi gangguan-gangguan mistis di rumahnya dia itu nggak selesai-selesai juga. Sempat kelihatan ada kaki duduk di sofa malam-malam. Terus suara orang siul tapi nggak tahu siapa. Ini kenapa leher? Mesin kerimbat yang mati nyala sendiri. Dan
dan segala macamnya. Karena kejadian itu juga tidur mereka pun jadi barengan terus gitu. Jadi kayak mereka kalau tidur selalu bareng-bareng ngumpul di satu kamar. Adi juga katanya sempat diserang perutnya. Jadi kata dia ada rasa sakit mual nggak karuan, nyeri terus rasanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Udah berkali-kali cek ke dokter, tapi katanya nggak ada penyakit apa-apa. Ini gue cepetin aja ya. Singkat cerita, ayahnya Adi minta bantuan ke temennya di pondok, terus disembuhin lewat cara spiritual dan akhirnya sembuh. Kemudian karena kejadian-kejadian janggal itu terus berulang, bahkan sampai hitungan tahun, keluarga Adi pun rumbukan dan mutusin buat ngejual rumah itu. Keluarga Adi misah, mencar, pokoknya Adi, papa, mama, sama neneknya sempat ngontrak dulu di daerah Sidoarjo. Tapi beberapa bulan setelah pindah, neneknya Adi berpulang ke Yang Maha Kuasa. Dan Adi sama keluarganya pun pindah lagi ke desa tempat ayahnya sempat tinggal. Dan alhamdulillah semenjak itu keluarga Adi pun gak diganggu lagi sama hal-hal semacam itu. Emang rada anti klimaks sih cerita kali ini, tapi entah kenapa ada spekulasi yang muncul di kepala gue. Mungkin gak sih gangguan yang datang ke rumah Adi dan hal-hal yang ngebikin Adi sakit itu terjadi atas dasar suruhan dari dukun yang sebelumnya diusir itu? Mungkin gak sih? Mungkin gak dukunnya kesel karena keluarganya, gara-gara keluarganya Adi dia jadi mesti cabut dan ngejual tanah yang dia punya? Bisa aja loh. Jadi kayak mungkin yang ada di pikiran dukun ini kesannya kayak gue ngeblaming dukun nih, namanya dukun blaming nih. Jadi mungkin yang ada di pikiran dukunnya kayak, kalau gue nggak bisa tinggal di situ, lu juga nggak boleh gitu. Kayak tipikal yang kayak gitu mungkin bisa jadi. Karena bro, aneh nggak sih lu kayak lagi hidup tentram nyaman, tiba-tiba ada 2 kuntilanak depan pintu? Atau emang peliharaan dukunnya sendiri kesel karena tuannya udah nggak di situ dan kayak dia nyari tahu siapa yang salah dan ketahuan kalau keluarga Adi yang salah gitu tuh. Wah, tapi serem sih bro. Intinya lu kayak lagi diteror aja sama sesuatu yang bukan orang. Soalnya yang ada di pikiran gue ya, banyak cerita di sekitar kita nih, dimana ada orang dikirimin hal yang enggak dengan maksud supaya orang yang dikirimin itu nggak nyaman, atau harus pindah, atau harus kehilangan nyawanya gitu-gitu kan. Banyak kan cerita di sekitar kita yang kayak gitu. Kalau beneran kayak gitu serem sih, asli. Padahal ya yang salah di awal ya dukunnya sendiri kan. Maksudnya kayak ngetes skill sembarangan ya, begitulah. Oh, atau mungkin kayak lu ngetes skill ke orang yang salah bro, gitu kali. Pesan moral dari cerita ini sih apa ya, bisa dibilang sama kayak kata kiai yang nyembuhin kakinya Adi tadi, jangan nyentuh, megang, atau macem-macemin barang yang kita nggak tahu punya siapa. Apalagi kalau bendanya itu mencurigakan, lu tiba-tiba disamperin segala macem kan takut juga. Ya, apalagi kalau benda-bendanya tuh kayak katakanlah kayak benda-benda keramat, entah batu, cincin, keris. Kaget gua. Itu tetangga lagi renov, lupa, maaf. Jadi itu aja kali ya video gue kali ini. Soalnya makin gue ceritain kondisi di sini kayaknya semakin menakutkan. Kayaknya kita akan mencari cerita lain yang lebih seram. Jadi mungkin kalau lo mau ngirim cerita semacam ini dan kayaknya akan panjang, lo bisa kirimin aja ke tnmofficial@gmail.com. dan kayaknya storytelling kayak gini bakal gue seringin, mungkin setiap malam minggu atau malam Jumat, nggak tahu juga. Tapi yang pasti subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong, like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Kenapa ada motor? Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Jangan main-main sama dukun juga. Kita nggak tahu apa yang dia bawa dan akan dia kasih ke hidup kita. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri. Sekian dan gue sebenarnya masih penasaran tahu gimana kabar bilik di tanah kosong itu, ya nggak sih? Pokoknya terakhir tuh Adin jelasin kalau tempat itu udah berubah jadi kayak semacam perumahan atau komplek gitu.
dan nggak benar-benar ketahuan gitu, karena mungkin dia juga udah nggak tinggal di situ sih. Tapi kalau semisal biliknya sendiri tetap ada, atau katakanlah kan yang jadi poin di dalam bilik itu kan adalah apa-apa yang ditanam di bawah kan. Kalau semisal rumah itu dibangun di atas tanah dan itunya tidak diambil, bro, kan nggak enak ya, lu tiba-tiba lagi tidur tengah malam ada suara ketok-ketok pintu, kan jiper juga gitu. Taunya pas dibuka, wah nggak ada siapa-siapa, soalnya nempel di plafon. Ya. Bye bye, thank you.